Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi ngupgrade lah nih, ngupgrade ampli power. Jadi nanti ini kita pakai 80 volt sama 10.000 mikro. Jadi yang lama kitnya kita angkat, kita pakai 504 ya. Nanti kita pasang ke sini karena nanti hari Sabtu kita mau main ini. Amplinya dipakai untuk monitoran aja, pakai 15 sama Twitter. Jadi kita nanti ampli pakai ini biasa kalau main kecil atau yang lama itu. Mesin yang lama kitnya lebih ke low ya suaranya, jadi agak mendep vokalnya. Jadi ini nanti bakal kita upgrade videonya ini. Setelah ini belum, nanti cek soundnya hari Sabtu lah ini rencana, setelah saya upgrade amplinya tuh pakai 504. Saya susun tuh trafonya lumayan berat, pakai 35 volt CT. Jadi saya saya lagi ngemburu kerjaan ini ya, ampli ini. Jadi nanti hari Sabtu mau saya cek sound karena hari Minggu kita mau main sekalian dekor. Nanti saya bikinkan videonya lah untuk menghibur abang-abangku. Masih sehat kan? Salam bersama saya Kang Kobel yang masih menghibur Anda, membuat video-video kegiatan-kegiatan sehari-hari saya ya, untuk menjalin tali silaturahmi antara kedua belah atau antara kita dan Anda di sosial media. Jadi video upgrade-nya saya nggak ngefullin ya, ini karena mau ngedekor. Jadi saya ini mau coba perbaiki staples tembak saya yang selama ini, aduh kesel saya nggak bisa-bisa. Ini setelah saya perbaiki, alhamdulillah akhirnya staplesnya menancap dengan sempurna. Ini jadi ya judulnya juga memperbaiki staples tembak ya. Ini gejalanya itu sering tidak menancap anak hektarnya itu cuman menyucuk bagian ujung kaki aja, tapi tidak menancap sampai kandas ke bawah. Sering seperti itulah kesalahannya. Jadi kita kalau mau ngainin dekor di atas tuh terlalu lama sampai nggak siap-siap, sampai kesel mau kita banting aja. Tapi karena saya mempunyai tingkat kesabaran yang luar biasa, saya tidak sempat membanting anak hektar itulah. Karena apapun ceritanya, kita yang bisa mengontrol emosi kita ya kan abang-abangku. Kendalikanlah emosi di saat kita lagi kerja, marah atau dimanapun berada. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Jadi ini kasusnya yang sering ini saya perhatikan itu anak ujung itu dia mengembang dia. Ujung untuk ngedorong anak hektar atau peluru hektar, itu yang saya tunjuk, itu dia melebar. Jadi dorongannya dia itu tidak mendorong kaki anak hektar. Jadi anak hektar itu menyangkut di bagian tengah sorongan pelurunya. Kebanyakan jadi kan saya perhatiin pelan-pelan, nah itu dia tidak pas posisinya menyorong bagian kaki anak hektar. Jadi di situ terjadi selip. Dan sorongan anak hektar itu yang saya tarik, itu macet. Jadi di situ nggak sempat menyorong anak hektarnya nggak sempat kesorong sama pir sorongan itu karena menyangkut di tengah-tengah itu ya. Jadi kalau kita isi yang agak panjangan peluru atau anak hektarnya, dia menyangkut di tengah seperti itu. Jadi saya perhatikan kok kenapa anak hektar ini nggak kesorong. Rupanya di situ ada luka pelatnya, ada yang luka, tidak sempatlah menyorong karena itu kan real atau posisi dudukan anak hektarnya lengket, macet. Mungkin karena pemakaian juga ya, entah karena, tapi saya lihat itu di rumah, di bagian dindingnya itu ada kayak presan pabriknya yang sedikit menongol di dindingnya, di dinding bagian tembak hektarnya itu. Jadi saat kita masukkan ujung penyorong anak hektar, dia lengket di bagian dinding samping itu, tidak lancar. Dan usahakan kalau kita masukkan seperti ini,
ujung per yang penyorong itu ikut masuk untuk menyorong anak hektar, jangan ketinggalan di bagian reel belakang atau tengah ya. Nah, itu harus ikut masuk dia ke ujung. Yang sorongan yang saya tunjuk pakai obeng tadi itu harus lancar, jangan tidak lancar. Karena itu kasusnya itu ada yang bekas luka itu saya tunjukin di tengah-tengah itu pakai obeng. Nah, itu dia menyangkut di situ, itu bekas pabrikan di hektar. Pabrikannya menghektar, mungkin menembus sampai bagian dalam, jadi dia ada sangkut lah, bagian dinding dalam tuh sangkut, tidak leluasa lah jalan sorongan pier tadi. Saya perhatikan itulah cacatnya. Sebenarnya tadi ini kita mau beli rumah hektar step tembaknya ini kan, kita udah juga searching cari yang merek yang rekomendasi lah, tapi lumayan mahal ya, 100-an lebih. Daripada tadi juga saya nggak ada kerja, Jumat, ini hari Jumat ya, saya berusaha lah untuk lihat dulu apa permasalahannya, saya perhatiin dulu. Ini saya minyaki juga pakai oli ya, bagian-bagian dalamnya. Untuk staples tembaknya saya oliin semua bagian dalamnya, agar kiranya gesekan-gesekan pelat itu lancar, tidak terjadi lengket. Ini saya udah coba itu macam seperti itulah kejadian, kadang membengkok dia, ada juga kadang nggak lengket, ada juga kadang yang mengganjal. Kalau jalan atau alur anak pelurunya itu tidak menyorong ke bagian anak hektarnya, nah, dia kejadiannya seperti itu ya, keluar tapi tidak menancap ya, cuman ujungnya aja. Jadi itu seperti itulah kerusakan yang saya dapati di lapangan. Terkadang mau nyetek tapi nggak keluar, terkadang juga dicetek apanya nyelip, anak hektarnya nyelip di dalam situ karena nggak ngebantu disorongnya lah peluru itu. Jadi dia cuman pecah aja, lepas dari susunan anak hektar tapi tidak menancap. Ini saya tes di kayu ya, sudah menancap rapat. Ini pun kalau dibuka agak susah. Ini sekarang tinggal kesulitan saya nih untuk ngebuka dekornya kalau pas sudah seperti ini, karena memang sudah menancap sempurna. Saya tes, udah bolak-balik saya tes, saya buat posisi atas, posisi samping, mereng dalam posisi menghektarnya sudah bagus. Itu udah bolak-balik saya bikin jepret, dia menancap sempurna dengan rata ya. Saya bolak-balik tes lagi. Di sini juga jadi orang rumah jadi senang, dia nggak jadi ngeluarkan uang. Dia seharusnya mau beli staples tembak untuk hari Sabtu, mau ngedekor, tapi jadi nggak beli. Udah kita coba tanya, seperti itulah kalau kerusakan yang kami dapat di lapangan ya, keluar tapi tidak tidak menancap sempurna. Jadi bagi abang-abangku kan, kawanku yang punya permasalahan staples tembak, coba diperhatikan bagian sorongan pir untuk menyorong pelurunya. Jadi pelurunya itu biasanya tidak tersorong sama pirnya itu tidak berjalan dengan lancar, tidaklah sempat untuk menyorong bagian anak hektar yang bakalan dikeluarin atau bakalan ditembakkan. Makanya tidak bisa menancap sempurna gara-gara itu yang saya maksud. Nah, itu dia tidak bergerak itu. Kalau bisa itu harus lancar menuju langsung ke ujung. Pegasnya juga kalau bisa kita tarik ya, di dalam itu kan ada pir pegas, coba kita tarik pakai obeng biasa. Kita tarik itu maksudnya untuk membuat pegasnya itu lebih menyorong lagi. Nah, di dalam tuh ada pir kan, kita tarik aja pirnya itu, kita tarik pakai 2 obeng, yang satu ganjel bagian bawah, yang satu kita tarik bagian atasnya, jadi dia pir pegasnya itu berfungsi lagi untuk bisa kiranya menyorong, ada tenaganya lah untuk menyorong plat bagian depan. Nah, itu pegasnya saya bikinkan
apalagi renggangkan lagi lah uliran pirnya itu. Diusahakanlah bagi kawan-kawan yang mempunyai permasalahan ini, mudah-mudahan dia permasalahannya hanya di sini ya, di bagian sorongan peluru hektarnya terjadi macet, dan ujung bagian penyorong anak hektar harus posisinya pas, kita setel posisinya pas dengan ujung kaki anak hektar bidangnya, jadi kakinya itu tidak sempat nyelip ke bagian tengah sorongan pir. Dia fungsi sorongan pir itu memang berfungsi seperti layaknya dia untuk mengendalikan peluru itu agar bisa terbuang atau tertembak lah. Seperti itulah yang permasalahan yang saya punya di hektar saya ya. Nah itu di bagian ujung itu harus kita benar-benar rapikan posisinya, jangan sampai nyangkut. Nah itu posisinya harus seperti itu, kita perhatikan benar-benar. Jadi memang fungsinya plat penyorong itu memang untuk menyorong kaki anak hektar tuh. Jadi dia posisinya tidak menyelip ke bagian pinggiran atau bagian tengah. Dia udah bergerak dengan lancar ya. Setelah kita minyai, setelah kita kusuk, artinya kusuk, kita cari mana lengketnya dan mana nyangkutnya hingga membuat perjalanannya lancar. Kalau sudah lancar sorongan pelurunya, mudah-mudahan hektar ini berfungsi seperti biasa lagi. Ini termasuk senjata andalan bagi Kang Dekor ya, karena saya juga kalau pas lagi ada kegiatan dekor ya inilah yang saya pakai, saya pergunakan di lapangan. Ini kita main nanti hari Sabtu satu paket ya, satu paket sama sound system ya. Sound systemnya kecil-kecilan aja lah, pakai ampli yang saya rombak tadi, yang saya upgrade. Jadi itu ampli udah lumayan lama, 15 tahun kurang lebih, untuk monitoran aja. Kalau pakai teras-terasan cukup lah, atau pakai tenda dua tenda ya. Ini acaranya ngunduh mantu. Nanti kita buatkan video buatan dekornya sama kita menghibur di lapangan. Ini video cuman hanya untuk kegiatan saya sehari-hari ya, bila ada ilmunya, bila ada sesuatu yang bermanfaat, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya Kang Kobel.